tambah bisa kerjasama, berempati, dan berpikir kritis, nah, baru deh mereka siap hadapi dunia nyata. Karena tech skill butuh strength-based soft skill supaya nggak cuma pintar, tapi juga bijak. Segera dibuka Human Academy X Cyberspace Surabaya program. Follow us biar nggak ketinggalan infonya. Halo, saya Lilin dari Human Academy. Senang banget akhirnya bisa memperkenalkan kolaborasi antara Human Academy dengan Cyberspace. Sebuah program yang akan menggabungkan teknologi dan life skills berbasis kekuatan anak. Hai, saya Dian, manajer dari Cyberspace Surabaya. Lewat program ini, anak-anak akan belajar berbagai keterampilan digital, mulai dari mengenal teknologi, bikin proyek coding, atau desain dengan pendekatan yang disesuaikan sama kekuatan dan minat mereka. Kami percaya setiap anak punya caranya sendiri untuk belajar dan bertumbuh. Oleh karena itu, di setiap kelas, kami bantu anak untuk mengenali kekuatan dirinya dan bagaimana kekuatan itu bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Yang paling penting, kami ingin anak-anak merasa pantas dan mampu ada di dunia teknologi. Bukan cuma jadi pengguna, tapi juga pencipta. Dengan menciptakan lingkungan yang positif dan terarah, mereka bisa bangun kepercayaan diri untuk menghadapi masa depan. Oke, selamat pagi dan selamat datang parent yang sudah hadir di webinar pagi ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya di weekend ini untuk gabung di webinar mengulik potensi anak lewat proyek. Oke, sebelumnya saya di sini ingin memperkenalkan diri, saya Aulia sebagai MC dari webinar kali ini. Mungkin boleh di next slide, Miss. Oke, jadi sebelum kita memulai agenda pagi ini gitu, saya akan mengenalkan terlebih dahulu bahwa agenda hari ini itu terdiri dari 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah bincang-bincang insight utama, yaitu untuk mengenal project based learning itu seperti apa, kemudian pengalaman praktis dari project based learning itu seperti apa, dan kemudian bagaimana sih cara kita mengenal potensi anak ketika mengerjakan project based learning, itu akan kita bahas di bincang-bincang insight utama. Kemudian agenda selanjutnya kita akan lakukan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan dan foto bersama. Jadi di webinar kali ini kita akan lakukan dalam jangka waktu 60 menit. Dan di sini sebelum kita memulai, boleh di next slide nggak apa-apa, Miss? Oke, sebelum kita memulai, saya ingin memberitahukan bahwa seluruh kegiatan webinar ini akan direkam dan akan di-share ke publik gitu. Dan di sini akan saya share juga kesepakatan kelas atau peraturan yang harus di-comply atau dipatuhi oleh peserta webinar. Yang pertama adalah di webinar kali ini formatnya adalah diskusi, ngobrol gitu. Jadi kita mohon kepada para peserta webinar untuk tetap menghargai pembicara yang sedang berbicara. Kemudian kami juga sangat men-encourage peserta webinar pagi ini untuk bertanya, karena pertanyaan-pertanyaan dan penasaran-penasaran itulah yang akan membantu proses webinar ini berjalan dengan lancar. Oke, yang terakhir mungkin para peserta bisa duduk atau mencari tempat yang nyaman supaya bisa fokus dengan maksimal mengikuti kegiatan webinar kali ini. Oke, boleh di next. Oke, sebelum kita memulai webinarnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu pembicara hari ini. Yang pertama, narasumber kita adalah Miss Dian, dari manajer Cyberspace Surabaya, yang mana Miss Dian sendiri telah memiliki pengalaman sebagai pendidik selama kurang lebih 10 tahun, sekaligus pengelola core center selama lebih dari 5 tahun. Dan pada webinar kali ini akan dimoderatori oleh Miss Lilin, yaitu founder dari Human Academy, yang mana Miss Lilin sendiri adalah seorang Strength Certified Practitioner dan juga pengelola sekolah internasional selama lebih dari 5 tahun. Oke, untuk memulai webinar kali ini mungkin saya akan mempersilahkan moderator kita yaitu Miss Lilin untuk mulai memandu webinar pagi ini. Selamat datang Miss Lilin. Selamat datang semuanya. Terima kasih Miss Lia, selamat pagi. Makasih udah
Ismatin teman-teman semua, hari ini saya akan memfasilitasi menjadi moderator. Jadi Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, selamat pagi dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi diskusi pagi ini. Saya yang akan memandu kurang lebih 1 jam ke depan ya, gitu. Jadi tema hari ini adalah seperti yang tertera di slide ya, mengulik potensi anak lewat proyek gitu. Mungkin udah kata-kata proyek ini sering banget kita dengar ya saat ini. Proyek ini sebuah pendekatan belajar yang tidak hanya fokus pada hasil akhir tapi juga proses. Untuk menggali lebih dalam hari ini kita udah bersama Miss Dian nih, seorang pendidik dan pengelola core center yang sangat berpengalaman. Pengalamannya ada banyak sekali terkait membimbing siswa dalam mengerjakan proyek. Nah, oke. Miss Dian, bisakah cerita dibagikan ke kami bagaimana sebenarnya project based learning ini dan mengapa pendekatan project based learning ini penting terutama di zaman sekarang. Silakan Miss Dian. Oke, thank you Miss Lilin. Sebelumnya ini suara saya terdengar jelas? Aman, silakan. Aman, oke. Jadi selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Miss Dian, saya dari Cyberspace. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Miss Lin tadi, kenapa project based learning ini penting ya, terutama di zaman sekarang, izinkan saya bercerita dulu beberapa pengalaman saya menjadi pengajar. Ini kejadiannya terutama setelah zaman pandemi, ya COVID-19 itu sudah mulai berangsur pulih. Kemudian murid-murid itu kembali ke pembelajaran tatap muka. Jadi mereka kembali datang ke sekolah, kemudian kita bisa ketemuan dan pengajarannya langsung, jadi bukan lewat online lagi. Nah, kemudian waktu itu saya menyadari bahwa ada perubahan signifikan dari cara mereka belajar. Ditambah lagi setelah COVID-19 itu kemajuan teknologi itu benar-benar begitu pesat ya, naik terus. Jadi ada 3 hal yang sampai sekarang ini, 3 kejadian yang sampai sekarang ini saya selalu teringat. Yang pertama itu saya ngajar anak, kemudian saya memberi tugas itu untuk membuat program kode Morse, jadi Morse code, di mana kode Morse-nya ini akan digabungkan juga dengan lampu dan suara. Jadi kalau misalkan kode Morse-nya bunyi SOS, lampu dan suaranya itu juga akan mengikuti. Umumnya program ini atau tugas ini tuh bisa diselesaikan anak itu 1-2 jam. Tapi satu anak ini ada yang berhasil menyelesaikan dalam 15 menit. Jadi kan heran, ini beneran selesai apa enggak sih? Saya ngecek programnya. Coba sih dijalankan sama lihat programnya. Ternyata betul, dijalankan juga betul. Heran saya, loh kok bisa selesai? Paham ini maksudnya gimana? Tadi gimana cara ngerjainnya? Ternyata dia caranya itu adalah membuka dari internet, mencari source, terus kemudian dia ketemu kodenya, kode programnya, di copy paste. Oke deh, nggak apa-apa. Memang kan dari awalnya tidak ada ya persetujuan gimana kamu mau mengerjakannya. Nah, ada lagi cara lain, kejadian lain, itu di jam istirahat, saya ketemu sama satu murid. Nah, kemudian dia itu lagi nulis di buku tulisnya, mengerjakan tugas sains, kalau nggak sains, biologi. Jadi dia itu ada pertanyaan di buku paket, kemudian dia harus menuliskan jawabannya di bukunya, sambil melihat di layar komputer. Nah, kan saya heran ya, loh, ngapain kamu mengerjakan tugasnya itu disuruh nulis ya? Ngapain kamu harus lihat layar komputer? Nah, terus dia bilang, bukannya jawabannya juga ada di buku paket. Nah, tinggal aja dibaca buku paketnya. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, lah sudah, di beberapa sesi-sesi lalu itu, aku tuh sudah jawab dengan melihat di buku paket. Tapi guru sainsku itu tidak memberikan nilai full, karena jawabanku tidak terlalu lengkap. Jadi jawabanku ini nggak lengkap, aku tidak dikasih nilai full. Akhirnya dia bertanya ke ChatGPT, menuliskan pertanyaannya itu, dapat jawaban dari ChatGPT-nya, ditulis ulang di bukunya. Kalau aku kayak gini, aku bisa dapat nilainya full. Daripada kalau aku harus mencari di buku paketnya. Kemudian ada lagi yang terakhir, yang ketiga. Ini barusan aja terjadi beberapa bulan lalu ketika saya ngisi workshop di sekolah SMA. Jadi workshopnya ini sekitar 2-3 jam. Kemudian di mana materinya ya, saya jelaskan dari awal.
komponen robotnya dipakai seperti ini. Kemudian baris programnya juga seperti ini. Tiba-tiba waktu jalan keliling, sejam berlalu, juga ada anak yang sudah selesai mengerjakan komplit semua dengan betul. Tanya, loh kok bisa? Padahal ini belum diajarkan loh tadi. Baris program ini belum diajarkan. Kamu kok sudah selesai duluan? Dia bilang, ini ketemu ada tutorial yang sama di YouTube. Saya tinggal ngikuti tutorialnya 15 menit, diikuti selesai. Nah, itu. Jadi nggak bisa dibayangkan lagi, kira-kira berapa ya, 10 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, teknologi itu akan jadi makin maju sekali. Jadi bayangkan saya ya sebagai pengajar, atau mungkin yang di sini juga sebagai orang tua, kira-kira ya apa ya 5 tahun lagi, apa yang harus saya ajarkan. Jadi bahkan saya yang sebagai pengajar komputer gitu ya, robot dan program, saya juga mesti lari ngejari teknologi ini. Apa yang harus saya kejar supaya anak-anak ini bisa siap di masa depan. Cuman 2 tahun lagi pasti teknologi itu akan jadi sangat-sangat pesat, berubah jauh. Nah, jadi teknologi itu ya apa ya? Kita tidak akan bisa menahannya. Jadi kalau otak kita pun itu tidak akan bisa mengalahkan kecepatan kalkulator. Kita sendiri pun juga tidak akan bisa bekerja secepat komputer. Nah, kemudian apa yang bisa sebagai kita, sebagai manusia untuk kedepannya, terutama untuk anak-anak kita sekarang ya, supaya dia bisa survive. Survive-nya ya mengalah, bertahan dengan AI, bertahan dengan teknologi, atau bertahan dengan sesama manusia lainnya. Sehingga yang bisa membedakan kita ke depannya itu nanti, dari anak-anak kita, itu salah satunya adalah skill. Jadi banyak orang tua itu datang ngeleskan anaknya, dimana saya tanya, tujuan utama ngeleskan ini memang untuk apa? Jadi kan supaya saya tahu anak ini mau alurnya dibawa kemana kalau dia mau les di sini. Banyak yang bilang ini, Miss, saya ini orangnya gaptek, punya handphone ya sebatas cuma bisa WhatsApp sama telepon aja. Untuk masalah-masalah lain saya tuh enggak seberapa paham. Saya maunya itu supaya anak saya ini ya belajar coding atau belajar robot, tujuan ke depannya ya supaya mereka bisa mengikuti teknologi itu. Jadi sebegitu mengkhawatirkannya sekarang untuk orang-orang tua juga, bagaimana mereka harus mempersiapkan masa depan anaknya. Nah, kita kembali lagi di slide. Jadi masa depan yang menanti anak-anak, yang pertama, itu sangat membutuhkan transferable skills. Jadi sama yang tadi saya bilang ya, kita pokoknya nggak bisa mengalahkan kemampuan teknologi itu. Yang kamu butuhkan itu sekarang adalah tambahan skills lagi. Apa sih transferable skills? Nah, jadi menurut sebuah artikel dari UNICEF, transferable skills itu adalah skill yang bisa digunakan di berbagai area, seperti contohnya ada communication, problem solving, critical thinking, atau empathy. Nah, kemudian nanti di masa depan itu, cara kerja akan menjadi makin fleksibel di berbagai industri. Lanjutnya lagi, 10 tahun ke depan, sekitar 2 juta pekerjaan akan membutuhkan skill untuk yang dapat menavigasi ketidakpastian. Boleh, selanjutnya. Nah, dari kebutuhan masa depan tadi yang ada 3, ya, di mana di masa depan itu membutuhkan transferable skills, bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak itu mulai dari sekarang. Contoh, kalau untuk transferable skills, kita bisa siapkan skills-nya itu komunikasi, problem solving, leadership, empathy, atau lainnya. Contoh lagi, kebutuhan masa depan di mana cara kerja akan makin fleksibel. Apa yang kita bisa siapkan untuk anak-anak sekarang? Kita bisa siapkan mereka skill-nya kolaborasi, ambil dan bagi peran sesuai minat. Yang terakhir ini ya, skill untuk menavigasi ketidakpastian. Kita bisa menyiapkan anak-anak skill untuk kemampuan eksplorasi, kemampuan refleksi, dan decision making. Nah, caranya gimana? Skill-skill yang tadi itu yang ada di sisi kanan itu kita bisa siapkan dari sekarang. Nah, kita bisa menyiapkannya dengan melalui ini dia, project based learning. Jadi project based learning disingkat PJBL, tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya pembelajaran berbasis proyek.
Jadi pembelajaran berbasis proyek itu sekarang sedang digaungkan di kurikulum terbaru Indonesia, termasuk yang kurikulum kemarin terakhir, kurikulum Merdeka, melalui pelajarannya P5. Nah, di PJBL ini, anak-anak akan belajar sambil melakukan proyeknya. Jadi praktek, hands-on learning-nya. Bukan hanya teori dan dihafal, tetapi mereka juga akan mengerjakannya juga. Ya, jadi sambil gerakkan tangannya dan berpikirnya. Sehingga PJBL ini akan lebih fokus pada proses, kolaborasi, dan pemecahan masalah di dunia nyata. Nah, begitu Miss Lilin untuk mengenai PJBL-nya. Oke, menarik sekali Miss Dian. Saya sangat selalu tersentuh begitu melihat seorang pendidik tadi di awal Miss Dian bilang kayak saya ini terus harus belajar, ngejar ilmu untuk bagaimana bisa membimbing anak-anak. Ini kalau mau anak-anaknya berhasil, ini pola pikir pendidik yang sangat penting ya. And I'm very glad to hear that always from you. Yang kenapa alasannya kayak we are here today ya, Miss Ian. Karena sebagai pendidik sendiri, pola pikirnya udah mau belajar gitu. Ya, oke. Nah, kalau biasanya saat anak-anak itu terlibat dengan proyek, kan ada banyak itu ya, kegiatan-kegiatan atau cara pengajaran yang tidak muncul di cara pengajaran bukan proyek, gitu. Nah, menurut Miss Dian, yang skill-skill apa atau keterampilan anak apa yang tiba-tiba muncul waktu proses PJBL ini, Miss Dian? Oke, skill apa yang tiba-tiba muncul waktu di PJBL? Banyak ini, jadi banyak ya. Kalau menurut dari yang UNICEF itu, transferable skill sendiri ada 20 macam, jadi memang ada banyak, mungkin juga bisa jadi lebih ya. Tapi yang perlu kita tahu bahwa setiap anak itu beda-beda, kemudian anak itu kompleks banget. Kenapa nanti yang muncul diam-diam dan akan berbeda? Karena begini, sebuah proyek itu kaya. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi kenapa sebuah proyek itu kaya? Pertama, anak-anak bisa terlibat dari A sampai Z. Mungkin kalau sampai di Excel bisa ada AA, AB, AC, AD, dan gitu. Jadi benar-benar lanjut panjang itu. Nah, di situ anak-anak bisa eksplorasi berbagai macam skill. Contoh ya, beberapa proses yang kita lakukan di dalam sebuah PJBL. Satu, itu ada riset. Riset itu seperti mengumpulkan, kemudian kita menganalisis informasi atau data. Ada juga diskusi. Kalau diskusi itu lebih kayak mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Bedanya diskusi, ada brainstorming, itu beda. Kalau yang di brainstorming, itu berarti kita teknik untuk mengumpulkan ide. Jadi ide-ide itu kita tanyakan, kita kumpulkan, kemudian kita pilih untuk memecahkan suatu masalahnya. Nah, dari kumpulan atau hasil brainstorming itu, kita lanjut dengan membangun dan membuat prototype. Nah, lanjut bisa ada lagi proses yang namanya presentasi. Nah, presentasi ini kita akan menyampaikan hasil proyek di depan audiens. Di mana butuh catatan ya, bahwa presentasi ini atau hasil proyek itu tidak harus jadi. Bukan tidak harus jadi, maksudnya tidak harus berhasil. Nah, itu dia. Presentasi proyek itu bisa jadi kita hanya berupa menjelaskan kemajuan atau juga hanya sekedar memastikan pemahaman kita itu tentang suatu masalah, kita mau memastikan bahwa pemahaman itu sama dengan pemahaman audiensnya. Nah, dari serangkaian banyaknya, ini contoh ya cuma 5 ya, dari serangkaian aktivitas ini, 5 proses ini, kita bisa melihat atau menemukan potensi di PJBL. Bisa di next nih. Contohnya, di dalam sebuah proyek, jadi anak itu bisa mencoba banyak peran. Jadi ini akan membantu kita, ya kita itu maksudnya dari guru dan juga dari orang tua untuk melihat di mana potensi kekuatan alami anak muncul. Nah, dengan memperhatikan. Contoh aja, satu, misal wajahnya ceria dan excited saat bekerja. Atau yang kedua bisa engagement-nya tinggi, bahkan lupa waktu.
kursusnya sudah selesai tapi nggak pulang-pulang, masih mau menyelesaikan. Oke, silakan. Nah, yang ketiga, minta ambil bagian serupa di proyek berikutnya. Jadi mungkin yang proyek kali ini dia dapat presentasi. Terus selesai dari proyeknya, Miss, next proyek saya presentasi lagi ya. Nah, mungkin di situ ada potensi kekuatan alami dia di communication ya. Lanjut, bisa jadi dia pusat inisiatif atau ide dalam tim. Jadi pada saat brainstorming, idenya mengalir terus-terusan. Kemudian ada lagi mungkin yang pas di pembuatan prototipe, hasil outputnya itu bisa terasa lebih hidup dan terasa otentik. Sebagai contoh ya, sebagai contoh di kelas, jadi bisa di next juga Miss, contoh di kelas, nih, saya akan menceritakan, ini dia, trial class. Jadi kemarin itu ada trial class dengan proyeknya judulnya Smart Sustainable House, How to Save Energy Around the House. Ada 2 anak, jadi anggap aja anak A, siswa A dan siswa B. Di kegiatan proyeknya, di kegiatan trialnya, nah kita ada riset tentang penggunaan energi. Contoh yang di A, setelah diobservasi ya, anak A ini pada saat kegiatan riset penggunaan risetnya, dia itu sering tanya, ingin tahu banyak hal, kritis orangnya, dan dia suka respon jawaban. Yang dilakukan di siswa B, pada saat riset, dia teliti. Jadi pada saat membaca risetnya, ya membaca sumber source-nya, dia itu teliti banget, serius, dicateti, oh ini penting, dipindah ke bukunya. Atau mungkin ini ada kegiatan diskusi kelompok nih di PJBL. Nah, siswa A-nya itu lebih aktif kalau mau bagiin ide. Kemudian dia ngajak temennya, ayo, kira-kira gini bagus apa enggak? Ini gimana? Kalau ini digabung gini apa? Nah, itu. Tapi yang di siswa B, dia memberi masukannya kalau perlu aja. Jadi kalau misalkan dia dipanggil, nah dia baru kasih masukan. Atau kalau misalkan temennya kasih ide, dia baru yang merespon. Jadi dia bukan utamanya yang mau memberikan ide. Nah, ada yang membangun prototipe. Nah, di sini siswa A-nya kesulitan ketika membangun. Jadi dia itu punya idenya banyak, tapi susah banget bikin prototipe-nya. Entah dari sisi building-nya, entah dari sisi coding-nya. Nah, kemudian kalau yang di siswa B, dia fokus. Anaknya teliti membuat. Jadi buildingannya itu mungkin diukuri dulu satu persatu. Ya, kemudian kalau ngelem hati-hati supaya dia tetap lurus. Nah, dan dia mau membantu yang kesulitan. Untuk presentasi, siswa A-nya akan lebih percaya diri bercerita, sedangkan kalau yang di siswa B mungkin dia nggak terlalu suaranya keras, tapi presentasinya tenang, santai, dan dia runtut. Dari pertamanya dia mau ngapain, apa kesusahannya, sampai terakhir dia jelaskan semua. Nah, mungkin ada dari orang tua di sini yang merasa bahwa anak-anaknya kira-kira pada saat melakukan sesuatu seperti ini, kita bisa lihat potensi kekuatannya. Bisa di next nih. Tadi ya. Jadi dari contoh di kelas tadi, trial class, kita bisa lihat kalau yang penyambung komunikasi, mungkin potensi kekuatannya akan di networking yang di siswa A. Jadi pada saat tadi dia brainstorming mengeluarkan banyak ide, bisa jadi kekuatannya dia di generating ideas. Nah, kemudian dia kritis, engage saat riset, bisa jadi kekuatannya dia adalah reasoning. Beda dengan siswa B, nah, waktu risetnya kan dia teliti, kemudian aktif membuat dokumentasi sehingga presentasinya bisa runtut. Bisa jadi potensi kekuatannya itu di elementary. Dia kan juga terlihat ya waktu kita observe sering bantuin temennya. Nah, itu yang servicing. Atau pada saat di prototipe-nya dia semangat dan engage banget. Bisa jadi dia juga punya kekuatan di technical skills. Nah, itu Miss Lilin, kira-kira yang bisa muncul kekuatannya atau skills-nya pada saat PJBL itu. Ini berarti kalau anak-anak melalui proses PJBL ini kayak menemukan banyak banget harta karun ya Miss ya. Jadi terpapar Betul. skill ya. Oke.
Nah, kalau kita bilang setiap anak itu kan punya potensi dan karakter yang berbeda. Mereka kan masing-masing unik. Tetapi dalam prakteknya pasti ada yang nggak nyaman gitu ya Miss ya, atau nggak langsung cocok dengan pendekatan PJBL ini gitu. Entah mereka malu kah, atau mereka merasa kayak belum bisa, kemudian nggak mau coba membangun prototipenya kah gitu. Nah, kira-kira bagaimana kalau ada anak yang nggak nyaman nih dengan model kelas seperti ini? Bagaimana guru bisa menanggapi atau mendampingi mereka, Miss Dian? Oke, yang nggak nyaman. Jadi dengan berbagai banyaknya aktivitas atau proses yang harus dilalui anak di PJBL, saya sih merasa pasti ada yang nggak nyaman. Pasti ada. Contoh, biasanya kalau anak yang pemalu, seperti tadi ya, itu dia cenderung pasti tidak nyamannya di bagian presentasi. Nah, atau misalkan anak yang tadi suka sekali mengungkapkan ide, tapi yang susah merealisasikan ke dalam bentuk prototipe, ya berarti dia pasti nggak nyaman, karena di prototipe kan harus tekun. Dilihat lagi dari idenya betul apa enggak, dibuat semirip mungkin. Itu dia pasti nggak tekun. Nah, di sini bagian guru yang memang harus banyak support. Bukan hanya guru sih sebenarnya, ya dari orang tuanya juga. Nah, yang bisa kita lakukan di sini, dan ini salah satu keunggulan dari program kita ya Miss ya, guru-gurunya bukan hanya menjadi trainer, bukan hanya menjadi mentor, tapi juga menjadi coach. Kalau misalkan tahu di bagian olahraga, kalau sepak bola itu pelatihnya disebut coach. Tapi kalau yang di olahraga lain mungkin enggak ya, saya kurang tahu. Ada yang mungkin disebutnya trainer atau mungkin disebut pelatih. Jadi apa sih bedanya coach dengan guru-guru yang biasa? Jadi coach itu, contoh yang di coach sepak bola, jadi dia itu bukan hanya ngajari teknik skillnya. Kakinya kurang miring. Ini sudut tendangannya salah. Bukan hanya itu aja. Tapi dia benar-benar maintaining tiap anggota dari timnya itu. Jadi dia juga mandu di luar lapangan. Jadi gimana supaya semangat timnya itu tetap berapi-api. Ya, kemudian dia juga mencari potensi dari tiap anggota. Wah, yang ini ngamuan deh, dia rasanya enggak bisa di sini. Nah, gitu. Atau dia juga ngasih support, ngasih advice, bahkan terkadang itu di dalam kehidupan pribadi dari anggota tim sepak bolanya. Nah, itu yang kita lakukan juga untuk anak-anak yang ikut di PJBL tapi dia nanti enggak nyaman. Misalkan ya yang tadi di anak pemalu itu. Kalau menurut pengalaman saya, jadi anak-anak yang pemalu itu pada saat presentasi jadi diem, itu mereka itu malu kalau ternyata salah. Jadi apa yang tak presentasikan ini salah. Atau mereka tuh mungkin malu karena nanti ditertawakan. Misalkan tidak sengaja kesandung atau apa, nanti mereka malu tuh tertawakan. Padahal bukan bermaksud audiensnya seperti itu, tapi kebanyakan anak pemalu mereka malunya ditertawakan atau malu karena berbuat salah. Nah, yang kita lakukan jadi sebagai coach itu, pertama kita pasti support ya dengan banyak latihan di saat presentasi. Nah, kemudian kita membantu dia untuk lebih percaya diri. Sebenarnya ini loh, coba dilihat di bagian presentasi ini. Inimu sudah bagus, ininya kelihatan semua. Tinggal ayo coba latihan lagi. Jadi kita menemukan bahwa potensi kekuatan anak yang pemalu itu di bagian yang runtutnya tadi. Ayo kita jadikan skillmu yang bagus ini, ya mengatur detail dokumentasi, kemudian tadi yang runtut. Ayo kita jadikan bahan skill kekuatanmu ini untuk diubah menjadi ke presentasinya, karena ya orang-orang mau tahu apa yang sebenarnya sudah kamu kerjakan selama ini. Atau mungkin yang di anak-anak yang suka mengungkapkan ide tapi prototipenya susah banget. Nah, itu kita beritahu juga, idemu loh sudah bagus, tinggal bagaimana membuat prototipenya supaya orang-orang itu juga tahu kamu sudah membuat ide, hasil murnimu sendiri, tapi kan mereka butuh tahu. Nah, kalau kamu bikinnya asal-asalan, atau bikinnya cuma begini aja, tidak ada bentuknya, dijalankan ya tidak berhasil. Nah, bagaimana
dari audiens itu, bagaimana kita semua tuh bisa tahu bahwa sebenarnya idemu itu bisa untuk dilaksanakan atau bisa menjadi suatu solve dari permasalahan yang ada. Begitu untuk Miss Lilin, semoga menjawab. Oke, jadi kalau dari PJBL ini kayak bisa melatih karakter anak juga gitu ya. Mereka Betul, dipaparkan betul, skill-skill yang justru mereka mungkin belum nyaman karena belum berkembang dan belum tahu caranya seperti apa. betul. Iya. Oke. Sebelum masuk ke recap nanti di sini kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya silahkan ya langsung di chat apakah ada. Mumpung di sini ketemu sama Miss Dian ini sangat berpengalaman ya untuk membimbing anak-anak dan sudah jam terbangnya tinggi banget gitu. Jadi silahkan. Oke, ini ada pertanyaan saya izin bacakan. Miss Dian, berapa lama biasanya kita memberikan waktu kepada anak untuk beradaptasi dengan PJBL sebelum kita menentukan apakah anak ini cocok atau perlu intervensi lain? Bagaimana, Miss Dian? Oke. Jadi begini, PJBL itu kan proses yang panjang ya, Miss ya. Bu Aulia ya, dipanggil Bu Aulia. Jadi itu adalah proses yang panjang. Dan tergantung dari karakter anaknya itu, dan kita benar-benar harus melihat dari anaknya. Jadi jangan dibandingkan bahwa PJBL ini atau yang project based learning atau sesuatu yang kita kerjakan dengan proyek, itu lain dengan kita kalau misalkan ikut kursus bahasa Inggris, ikut kursus bahasa Mandarin, ikut kursus piano, di mana semakin banyak kita belajar. Jadi dalam satu hari ya, mau membacai buku bahasa Inggrisnya dihafalkan, atau mau latihan tangannya, terus tiba-tiba 1 bulan mungkin bisa jadi mahir. Nah, PJBL tidak bisa seperti itu. Jadi memang butuh prosesnya. Karena yang meningkatkan yang namanya skill, terutama yang transferable skill itu, lain dengan meningkatkan skill yang belajar Mandarin tadi, belajar Inggris, atau belajar piano. Jadi memang akan butuh waktu. Nah, berapa lama biasanya kita memberikan waktu? Itu bisa sekitar, yang pasti kita akan mencoba menemukan dulu ya, itu di 2 sampai 3 bulanan. Bukan 2 sampai 3 proyek. 2 sampai 3 proyek. Jadi satu proyek kita deteksi dulu apakah memang mungkin ya potensinya dia ada di sini. Pada saat di proyek berikutnya kita pastikan lagi. Oh ya betul sih, sama ya dengan yang di proyek pertama tadi ya, dia kelihatan ini. Apabila memang belum pasti, mungkin butuh di proyek-proyek berikutnya. Jadi paling tidak 2 sampai 3 proyek itu baru kita bisa tahu dan bisa anaknya juga bisa beradaptasi dengan PJBL ini. Mungkin dari Bu Alia. Ya, ada jempol, udah terjawab ini Miss Dian, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya dari Selina Theodora, terima kasih pertanyaannya. Miss, kalau anak tidak berminat dengan topik proyeknya bagaimana? Ataukah proyek itu based on interest anak ya, Miss? Terima kasih. Oke. Jadi, berminat dengan topik proyeknya, tidak berminat. Pertama, topik proyeknya memang harus dari kita dulu. Contoh ya, untuk yang di trial class tadi kan Smart System for House, itu memang utamanya harus dari kita dulu, dari kurikulumnya. Kemudian nanti bagaimana mereka melanjutkan belakangnya, itu sudah tergantung dari anaknya. Jadi pada saat mereka diskusi, terutama pada saat mereka brainstorming, yang ketemu ide-idenya itu kan sudah mulai benar-benar berdasarkan anaknya. Jadi guru lebih ke arah mengawasi, membimbing. Kita benar-benar tidak akan mengatur track-nya. Ini kecuali ya benar-benar itu sudah di luar track-nya ya kita kembalikan. Tapi biasanya kita lebih ke arah membimbing. Kok kelihatannya bagus yang ini ya? Oh yang ini bagus. Ya apa kalau dibeginikan lagi? Tapi kita tidak boleh mengatur output anak itu seperti apa. Nah, sehingga kalau tidak berminat, saya rasa enggak sih. Saya rasa enggak, karena berdasarkan dari pengalaman juga, topiknya dari kita, setelah mereka punya ide, kemudian mereka jalan, itu lebih enak, mengalir terus. Karena mereka yang memilih, aku mau output yang seperti ini, aku mau permasalahanku itu, permasalahan dari topik diselesaikan dengan cara ini. Mereka kan yang punya keinginan untuk menyelesaikan, mereka yang memilih.
bukan atas dasar paksaan dari coach-nya. Jadi selama ini kalau dari saya ya, dari pengalaman saya, itu proyeknya memang based on interest anak, sehingga memang tidak minatnya mungkin di awal aja, tapi nanti ke belakangnya itu lancar. Begitu. Oke, jadi apa namanya kalau saya lihat temanya memang diberikan, tetapi bagaimana masing-masing siswa bisa tertarik dengan melihat dan Betul. membangun sesuatu dari tema ini itu yang nanti bisa disesuaikan dengan masing-masing anaknya ya, Miss ya, gitu ya? Iya betul. Dan itu nanti serunya di situ, Miss. Benar-benar serunya akan di situ. Karena kita akan bisa melihat berbagai macam jenis hasil outputnya, dan kadang benar-benar sesuatu yang di luar dari pemikiran kita biasanya. Mungkin kadang kita pikir, wah ini enggak mungkin sih. Masa sih bisa kayak gini hasil outputnya gitu. Tapi beberapa mungkin ya pada saat kita lahir atau pada saat kita zaman SD, apakah kepikiran bahwa kita tuh juga bisa meeting, bisa ketemuan dengan cara online, Miss? Enggak kan? Nah, itu. Jadi mungkin apa yang dihasilkan anak-anak sekarang dari hasil PJBL outputnya, mungkin bagi kita nggak masuk akal sekarang. Tapi mungkin pada saat mereka masa depan nanti ya, mereka sudah kerja, barang itu ada. Jadi mereka ini proses menjembatani untuk menciptakan masa depan ya, kayak sekarang kita hari ini bisa di meeting online virtual seperti ini juga mungkin dari mimpi-mimpi project celotehan anak zaman dulu ya, Bisa. mereka ngerjakan PJBL. Oke, sangat menarik sekali. Semoga menjawab, tadi saya juga lihat jempol dari oke, Mami Selena, terima kasih. Oke, kalau gitu udah pertanyaannya mantap nih dari dua peserta kita. Terima kasih Miss Dian untuk insight-nya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin membagikan sedikit catatan refleksi sebagai penutup diskusi sesi kita. Jadi di dunia yang bergerak cepat seperti sekarang, yang bertahan bukan lagi yang paling hafal rumus atau yang paling cepat menjawab soal, tapi yang paling mampu beradaptasi, bekerja sama, dan berpikir kritis. Anak-anak kita sebenarnya mampu, asal diberi ruang untuk mencoba dan kepercayaan untuk gagal dan belajar lagi. Dan project based learning adalah salah satu ruang terbaik itu, tempat di mana anak bisa tumbuh sebagai pemikir, pemecah masalah, dan manusia pembelajar seumur hidup. Jadi, tugas kita, baik sebagai guru maupun orang tua, adalah membuka ruang itu. Menjaga rasa ingin tahu tetap hidup, dan percaya bahwa mereka bisa. Kayak kemarin di cuplikan Miss Dian tuh kayak yakin mereka bisa gitu ya. I really like that sentence yang Miss Dian ucapkan. Oke, dengan itu saya kembalikan sesi ini ke MC. Terima kasih banyak Miss Dian dan back to Miss Lia. Silakan Miss. Oke, thank you Miss Dian, Miss Lilin atas insight-nya yang luar biasa tentang project based learning. Oke, sebenarnya kita juga sudah menyiapkan satu sesi tanya jawab yang kita udah kumpulkan dari story Instastory dan juga dari pertanyaan yang disubmit di registrasi ya. Tapi sebelum kita ke sesi tanya jawab yang itu, mungkin boleh di next slide, Miss. Oke, kita akan memperkenalkan dulu nih, kenapa sih kok kita ngadain webinar tentang project? Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin memperkenalkan launching mini kelas kita, yaitu namanya The Innovator Studio, hasil kolaborasi dari Human Academy dan Cyberspace Surabaya, di mana The Innovator Studio ini adalah project based learning course. Nanti anak-anak yang ikut akan mendapatkan dasar-dasar coding, robotik, dan juga alat-alat terkait robotik dan coding yang ramah dengan anak. Kemudian di project based learning itu juga kita akan mengenalkan mengenai teknik berpikir kreatif, problem solving, design thinking, proyeknya seru, kita akan utamakan kolaborasi dan presentasi prototype. Jadi ini adalah saat yang tepat kalau misalnya mungkin di sini parent ingin mencoba project based learning. Nah, nanti di Innovator Studio itu sendiri akan tersedia untuk 3 level untuk rentang kelas usia 1 sampai kelas 3 SD. Untuk yang level 1 ada namanya Sirius, level 2 namanya Altair, dan level 3 namanya Lira. Nah, mungkin kalau misalnya ada parent yang mau coba, kita juga akan sediakan trial class gratis sebelum mencoba mini kelasnya. Dan juga mungkin di sini ada parent yang berprofesi sebagai guru gitu. Kita juga bisa mengenalkan project based learning ini ke kelas ekstrakurikuler di sekolah, jadi boleh langsung hubungi
tim kami aja, tim CS, atau ke Instagram kami untuk tanya-tanya, itu juga boleh. Nah, boleh di next slide, Miss. Di sini ada tanggal-tanggal trial class-nya. Jadi mungkin buat peros di sini yang minat di bulan Mei ini kita hampir 4 minggu ya, di setiap Kamis sampai Sabtu kita akan buka trial class-nya yang gratis. Jadi boleh langsung daftar setelah ini. Kemudian next lagi, Miss. Nah, ini ada sneak peek juga. Sebenarnya di The Innovator Studio Mini Class tuh ngapain aja sih ya? Nah, mulai dari kita bisa lihat di sini anak-anak itu akan didapat tools ya, worksheet-nya itu bentuknya tools yang akan melatih mereka metode design thinking itu seperti apa. Terus di worksheet-nya itu kita juga integrasiin dengan habit building dan social emotional learning. Untuk robotik dan codingnya juga bisa dilihat, di situ kita ada robotic kits, terus juga software-nya kita udah pakai M-Block, dan udah pasti mengintegrasikan STEAM. Nah, nanti yang akan didapat dari mini class ini sendiri mulai dari weekly report tentang perkembangan potensi anak gitu ya selama pembelajaran project based, kemudian ada PTC. Jadi PTC ini adalah sesi konsultasi yang kita kasih gitu ya antara parents dan juga teacher yang mengajar. Kemudian ada juga acara Human Impact, yaitu acara presentasi prototipe dari siswa itu. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa ke sesi tanya jawabnya ya. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang dikumpulin dari FAQ story Instagram dan juga dari registration form. Mungkin boleh dijawab. Jadi pertanyaan pertamanya, bagaimana materi belajarnya, kemudian bagaimana proyeknya itu terlihat menarik untuk dikerjakan dan tidak membosankan. Mungkin Miss Dian atau Miss Lin mau boleh menjawab? Silakan, Miss Dian. Oh ya, dari saya gitu. Oke, untuk materi belajarnya, pasti kita punya kurikulumnya yang kita sudah rancang, kemudian dikombinasikan dengan berbagai kegiatan seperti yang tadi dijelaskan di slide-slide awal tuh ya, ada yang brainstorming, ada yang diskusi, ada yang presentasi. Nanti kita juga akan ada yang mencari narasumber. Kemudian yang pasti kita juga belajarnya sambil praktek. Nah, jadi membangun prototipe itu pasti akan ada juga. Untuk tools-nya, kita, kalau untuk tools prototipe sendiri, kita akan nanti menggunakan produk dari MakeBlock, robot-robotnya, kemudian dari codingnya juga, di mana yang memang produk MakeBlock sendiri itu sudah disesuaikan untuk rentang usianya, jadi ada yang dari TK, kemudian ada yang untuk kelas besarnya, kemudian dia juga secara coding, kemudian secara sensor, secara motor aktuatornya itu juga lebih high daripada mungkin yang produk lainnya. Kalau dari saya sih materi belajar dari saya ya, untuk yang dari cyberspace seperti itu. Mungkin yang dari pihak human ada yang ditambahkan yang terutama yang di design thinking list atau lainnya. Iya, Miss Dian. Jadi nanti kita akan sama-sama yang kayak di trial itu kita udah rancang ya bagaimana mengawinkan antara soft skill itu dengan technical skill-nya. Sehingga siswa waktu membuat prototipe tahu bagaimana prototipe ini untuk siapa sih gitu. Manfaatnya apa sih? Dampak atau nilai apa yang akan diberikan oleh solusi yang aku ciptakan gitu. Jadi bukan cuma buat sesuatu tanpa tahu tujuannya untuk apa atau nilainya untuk apa, manfaatnya, tapi siswa pelan-pelan diajarkan sadar dan tahu kalau kita membuat solusi itu perlu tahu siapa usernya gitu. Oke. Ya boleh, Miss Dian dilanjut dulu. Mungkin yang untuk membuat proyek terlihat menarik untuk dikerjakan dan tidak membosankan sama yang seperti kurang lebih jawabannya sama, Miss. Seperti yang tadi di pertanyaan oleh Bu Selina ya. Jadi memang mungkin pada awalnya saja kelihatan membosankannya dulu atau tidak menarik ya. Tapi itu benar-benar hanya di awal aja. Bagaimana di bagian risetnya, kemudian pemberian topiknya kan juga ditentukan oleh kita. Tetapi seiring waktu itu berjalan, tidak akan terasa membosankan, karena memang akan mengikuti alur yang diciptakan oleh anaknya, bukan yang diciptakan oleh gurunya lagi. Gitu.
Oke, terima kasih jawabannya Miss Dian dan Miss Lilin. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebagai orang tua, apa saya perlu dampingi selama anak ini masuk di kelas project based learning, Miss? Boleh dijawab mungkin, Miss? Oke, dari saya dulu ya Miss Lilin ya. Kalau selama kelasnya, jadi selama pelaksanaan kelasnya itu tidak perlu. Jadi tetap sih di dalam ruangan kelas hanya ada coach-nya dan murid dan mungkin murid-murid lainnya. Tetapi untuk hal lainnya kami sangat mengharapkan untuk dampingan dari orang tua. Yang dimaksud dengan dampingan orang tua bukan berarti orang tuanya yang akan mengerjakan, tetapi memang dampingan. Jadi misalkan kita kan akan secara regularly memberikan weekly report kepada para orang tua mengenai aktivitas anaknya selama di dalam kelas. Nah, mungkin di rumah bisa tanyain, kira-kira tadi di kelasnya ngapain? Ada kesusahan atau enggak? Gimana di sana? Fun atau enggak? Nah, seperti itu. Atau anaknya yang tadi yang pemalu itu ya, terus kan kita diskusi, kita beritahukan kepada orang tuanya, sebentar lagi sudah sesi presentasi ini Bu, tolong bantu supportnya di rumah juga, anaknya dikasih support, mungkin juga bisa latihan di rumah supaya nanti presentasinya bisa lebih lancar, dia lebih mau untuk berbicara, lebih mau untuk ngomong. Atau mungkin dari orang tuanya juga, Miss anakku itu tipenya gini-gini-gini. Nah, itu juga akan sangat membantu kita sebagai coach untuk pelaksanaan di kelasnya. Oh, karena sudah dapat bantuan info dari ortunya, ada tips triknya gini ya. Nah, nanti kita juga bisa lakukan itu di dalam kelas. Tuh. Oke. Tambahan Miss Lilin, monggo. Udah lengkap Miss Ian jawabnya. Mantap. Oke, terima kasih. Kalau begitu, mungkin cukup sekian sesi tanya jawabnya, karena tadi pertanyaan di chatbox juga sudah terjawab. Mungkin boleh next ke sesi selanjutnya atau ke slide selanjutnya. Oke, jadi di sini kita juga akan memberikan info sedikit terakhir ya sebelum kita menutup sesi webinar kali ini. Jadi untuk kelas Innovator Studio itu sendiri, kita akan mengadakan early bird promo hingga tanggal 20 Mei, yang mana di early bird promo ini kita memberikan harga khusus per meetingnya hanya di 175.000, dan nanti untuk mini class sendiri ini akan berlangsung hingga 6 meeting totalnya. Nah, di early bird promo ini kita akan menggratiskan biaya pendaftaran, yang mana biaya pendaftarannya itu akan mendapatkan folder bag, stationery lengkap, hingga stiker keren. Nah, jangan khawatir, selain early bird promo, kita juga menyiapkan berbagai ekstra diskon menarik yang nanti bisa dikulik di Instagramnya @thehuman dan @cyberspace-surabaya. Jadi, jangan khawatir kalau misalnya mungkin harganya kurang cocok, intip bisa intip-intip sedikit ekstra diskonnya dan boleh langsung tanya-tanya ke tim CS kami. Oke, next Miss. Dan di sini kami ingin memberikan kabar gembira bahwa untuk peserta webinar hari ini kita juga memberikan ekstra diskon khusus, yaitu diskon 25.000 untuk mini class. Syaratnya gampang sekali, yaitu dengan cara mengisi feedback form untuk webinar. Boleh langsung di scan QR atau nanti juga bisa langsung akan kita kasih after this webinar selesai gitu ya. Dan jangan khawatir, extra diskon ini juga untuk newly registered parent bisa di layer untuk extra diskon lainnya. Oke, kalau begitu mungkin terakhir sebelum kita menutup ya Miss, menutup sesi webinar kali ini, mungkin boleh on cam kita akan foto bersama. Oke, boleh cari tempat yang nyaman atau mungkin cari lighting yang lebih terang gitu ya, misalnya karena kita akan mengisi atau melakukan sesi terakhir ini dengan foto bersama. Oke, yang bisa on cam, mohon untuk on cam. Oke, kita tunggu. Oke, akan saya pandu di hitungan ketiga ya, Miss. Oke, siap. Disiapkan senyum terbaiknya. Akan saya pandu di hitungan ketiga. 1, 2, 3, senyum. Oke.
Oke, thank you untuk semua peserta yang sudah join webinar kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa pantengin terus sosial media kami dan sampai jumpa. Selamat pagi.